Selamat pagi teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim. Hari ini saya mau berbicara tentang runtuhnya KPK, teman-teman ya. Jadi saya punya podcast berjudul Runtuhnya Penegakan Hukum dan KPK di Indonesia. Kenapa saya bilang penegakan hukum, terutama KPK, itu runtuh di Indonesia, teman-teman ya. Saya melihat dari berita terakhir yang saya lihat di Detik News nih teman-teman ya. Tertanggal 16 Februari 2024. Ya, berita ini sudah beberapa hari yang lalu. Berjudul KPK rotasi pegawai yang terlibat pungli rutan. Ya. Jadi KPK merotasi pegawainya si KPK yang terlibat pungli di dalam rutan. Jadi ini adalah pegawai yang menjaga rutan KPK, teman-teman. Ya, dan mereka ini ternyata terlibat pungli. Apa itu pungli? Pungli itu pungutan liar. Berarti dia minta duit, teman-teman ya. Dia minta duit, dia minta gratifikasi dari koruptor. Ini pegawai KPK loh, teman-teman ya. Yang KPK kita udah tahu kan, singkatannya kan, Komisi Pemberantas Korupsi. Jadi mereka ini pegawai yang harusnya memberantas korupsi, teman-teman. Tapi bukannya memberantas korupsi, mereka jadi pelaku korupsi. Ya, ini kenyataan, teman-teman. Bukan saya mau menjelekkan negara ini, tapi ini kenyataan yang ada dari berita ini. Saya bacakan, teman-teman ya. Komisi Pemberantas Korupsi merotasi para pegawai yang terlibat dalam pungutan liar atau pungli di rutan KPK. Hal ini dilakukan setelah Dewas KPK melakukan sidang etik kepada 90 pegawai yang terlibat pungli rutan KPK. Teman-teman, yang terlibat itu bukan satu dua orang, 90 pegawai rutan. Ya, ini mungkin mayoritas nih teman-teman. Kalau saya bilang, karena pegawai rutan itu nggak banyak, pegawai rutan KPK itu nggak banyak, karena rutan KPK-nya juga dikit, teman-teman. Ya, kalau 90 pegawai terlibat dalam rutan KPK, wah bahaya itu. Dan dibilang di sini sebagai upaya mitigasi, KPK telah melakukan rotasi kepada para pegawai tersebut ke unit kerja lain. Coba bayangin. Hal ini sekaligus memastikan pegawai itu tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai insan KPK. Aduh, amsyong, teman-teman. Jadi ini 90 orang yang sudah terbukti bahwa mereka ini tidak punya karakter dan tidak punya moral sebagai seorang penegak hukum, tetapi ditaruh tetap sebagai insan KPK. Jadi dirotasi untuk memastikan tetap kerja sebagai pegawai KPK. Mati nggak lu? Ya, saya sih bingung nih dengar kayak gini. Lebih lanjut, Ali mengatakan pihaknya melakukan langkah antisipatif lainnya seperti melakukan revisi pengelolaan rutan. Mau revisi gimana juga percuma. KPK telah melakukan revisi proses bisnis di lingkungan Biro Umum, termasuk pengelolaan rutan KPK, sehingga dapat memetakan potensi risiko pada tiap tahapan proses. Sebelumnya KPK selesai menggelar sidang etik kepada 90 orang pegawai terkait pungutan liar atau pungli di rutan KPK. Ke-90 orang itu dinyatakan terbukti menerima pungli di rutan KPK. Jadi 90 orang sudah terbukti menerima pungli. Harusnya apa, teman-teman? Harusnya ini dipidanakan juga. Kalau saya sebagai seorang advokat ketangkep, ya terbukti menerima pungli, udah pasti saya dihukum panjang itu penjara. Hakim aja kalau kena ketangkep itu kayak Sumyati Dimyati, ya kan? Ketangkep diterima panjang. Jaksa ketangkep dihukum. Ya toh? Ya, contoh siapa? Jaksa itu yang kemarin itu viral tuh. Ya, yang cewek itu kan. Yang sama Joko Chandra, Pinangki itu. Pinangki kena hukuman, penjara. Mana ada cuma rotasi. Ya, ini apaan ini? Ini hukuman apa bercandaan? Makanya teman-teman, saya bilang KPK udah runtuh. Kalau anak buahnya aja yang dari bawah, dari rutan, udah terima pungli, sampai yang di atas ketua KPK-nya juga sekarang jadi tersangka. Ya, kalau jadi tersangka berarti kan udah ada dua alat bukti yang cukup dong ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Di situ terhadap Firly Bahuri itu ketua KPK. Berarti otomatis apa, teman-teman? Dari bawah sampai atas
penjahat. Jadi jangan kita bilang lagi Komisi Pemberantasan KPK ini. Kumpulan para koruptor. Jadi KPK ini udah bisa kita ganti namanya teman-teman. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi ke kumpulan para koruptor. Karena dari pegawai rutannya dia, penjaga rutan, sampai ketua KPK-nya menerima gratifikasi. Kalau mereka memang namanya mau bagus, harusnya apa yang dilakukan? Cut. Terminasi. Ya dong. Ini melakukan pidana loh. Suruh memberantas korupsi malah dia sendiri yang melakukan korupsi kok. Kok bukannya dikeluarin malah dikeluarin kagak, dihukum kagak. Ya kan dipidana nih, hukum pidana kagak, diproses pidana kagak. Ya masih terima gaji, rotasi. Wih enak banget bos. Gua dong kalau terima suap, kalau boleh terima suap, nanti gue dirotasi aja. Kalau sekarang gue kerjanya di Jakarta, besok gue kerja di Tangerang. Kalau besok di Tangerang, gue besoknya kerja di Surabaya dah. Rotasi, jadi lawyer di sono. Ya, jangan di penjara. Bisa nggak? Nggak bisa. Kok yang kayak begini bisa? Ya, saya bingung gitu loh. Katanya hukum tidak tebang pilih. Katanya hukum adil. Tapi bagaimana adilnya dari mana kalau sampai yang dibilang adil itu seperti ini, teman-teman, ya. Yang dibilang adil itu seperti ini kan susah kalau saya lihat seperti itu. Pegawai rutan yang harusnya jujur, malah pegawai rutannya brengsek. Ya. Ini sulit, teman-teman, kalau kayak begini ya. Kita baca lagi, teman-teman, ya. Sidang etik kasus pungli. 78 orang disanksi minta maaf. Wis enak amat sih. Jadi teman-teman, ya harusnya ada pidana tuh. Lucu pidana kalau kayak gitu. Khusus untuk masyarakat, sanksi kalau korupsi bisa sampai hukuman mati. Hukuman seumur hidup. Ya kan? Kayak ketua MK yang lama tuh dulu hukumannya sampai hukuman seumur hidup loh. Ya, tapi kalau yang kena pegawai KPK, hukumannya sanksinya apa? Sanksinya cuma minta maaf, teman-teman. Ya, saya bacain lagi nih. Lucu makanya Indonesia tuh, aduh, makanya kita jadi bahan pembicaraan orang-orang luar gitu ya. Bule-bule banyak yang ketawain Indo. KPK eksekusi hukuman pungli pegawai rutan 7 hari kerja usai terima putusan. Jadi setelah terima keputusan, mereka dieksekusi. Apa eksekusinya? Berdasarkan putusan tersebut, Sekjen akan melaksanakan eksekusi permohonan maaf secara langsung dan terbuka dari para terperiksa dalam 7 hari kerja sejak putusan Dewas. Aduh, enak amat. Putusannya kalau terima korupsi, minta maaf aja dalam 7 hari kerja, selesai. Aduh. Saya bingung nih sama KPK ya. Itulah makanya saya bilang KPK ini udah runtuh. KPK udah runtuh, teman-teman. Jadi kalau orang ketangkep terima pungli, apalagi pegawai KPK yang harusnya dia tahu banget itu, dan dia nangkepin orang yang harusnya dia nangkepin orang yang pungli dan korupsi, malah dia sendiri korupsi. Kalau dia ketangkep, cuma minta maaf aja, selesai. Wih, hebat di sini ya. Miris saya di situ. Saya ngelihatnya miris di sini. Baik kepada 78 pegawai yang dijatuhi hukuman etik maupun 12 lainnya nggak bisa dijatuhkan hukuman karena tempusnya sebelum terbentuk Dewas. Jadi ada orang yang ketangkep nih, ketahuan korupsi atau gratifikasi, ya. Tapi karena kejadiannya sebelum terbentuk Dewas, Dewan Pengawas, makanya nggak kena sanksi. Wih, enak amat sih, bener-bener. Hasil pemeriksaan nantinya memutuskan tingkatan saksi tersebut, ya, dan memastikan bahwa mereka tetap bekerja di instansi itu. Sudah, teman-teman. Kalau saya melihat seperti ini, nomor KPK, apalagi dari bawah yang ngumpulin rutan, yang jaga rutan, sudah korupsi. Atasannya ketua KPK-nya korupsi juga, si Firly Bahuri.
Gimana mereka mau membersihkan korupsi kalau pelnya juga kotor, isinya sama sampah. Ya, jadi disinilah teman-teman, saya mau memberitahukan kabar berita duka cita. Ya, sudah KPK is RIP, rest in peace. Sudah berakhir era KPK, teman-teman. Di sini nggak ada harapan, nggak ada harapan. Ketua KPK jadi korupsi sampai sekarang pun juga prosesnya nggak dijalani, belum jalan tuh. Mana proses sidangnya apa segala kagak jelas, ditangkap juga kagak. Ya, kita nggak tahu bargaining apa di dalam karena mereka sesama polisi. Ya, Firly Bahuri juga polisi, yang nangkap juga Polda Metro Jaya, yang menyidik juga polisi. Ya, makanya saya sudah bilang jeruk nggak bisa makan jeruk, teman-teman. Polisi untuk mengadili polisi akan sulit. Sulit. Ini buktinya. Ini buktinya. Bukan saya ngada-ngada loh. Bukan saya ngada-ngada loh. Fakta ini kita, teman-teman. Firly Bahuri polisi, yang nangkap juga sekarang Irjen Karyoto juga polisi, yang menyidik, bukan menangkap, yang menyidik juga polisi, ya nggak jalan. Ditangkap juga kagak. Diproses sidang juga kagak, udah nggak ada kejelasan lagi. Disitulah bisa terjadi apa? Ya kong kali kong. Ya udahlah, lu gesek gua gesek lu nanti, ya kan? Sulit teman-teman kalau untuk polisi memproses sesama polisi, harusnya diproses orang yang lain. Tapi KPK-nya pun juga jadi polisi. Jadi sekarang ini ya kita mau gimana pun juga di 10 tahun Jokowi pertama adalah era mafia hukum, teman-teman. Di mana era mafia hukum ini, NKRI-nya Negara Kepolisian Republik Indonesia. Semau-maunya polisi deh. Polisi yang nangkap, polisi yang korupsi. Ya kan, yang korupsi polisi, yang nangkap juga polisi juga. Di situ. Ya, sudahlah. Ya, teman-teman. Saya nggak bisa bicara banyak, teman-teman. Ya, sekali lagi, saya ini hanya lawyer. Kalau teman-teman lihat di undang-undang, lawyer itu kewenangannya apa? Nggak bisa menyidik, nggak bisa menangkap, nggak bisa menahan, nggak bisa, teman-teman, nggak bisa menuntut. Tapi yang bisa dan yang mampu nggak mau melakukan. Itulah sulitnya Indonesia, teman-teman, ya. Jadi, oke, teman-teman, saya rasa saya nggak mau banyak berbicara panjang lebar. Untuk teman-teman ketahui aja bahwa di pemerintahan Jokowi yang kedua ini, di penutup akhir 10 tahun pemerintahan Jokowi, bisa saya umumkan bahwa KPK is rest in peace, teman-teman, ya. Walaupun institusinya masih ada, tapi semangat pemberantasan korupsinya dan pendekar-pendekar pemberantas korupsinya sudah meninggal, teman-teman, sudah nggak ada, sudah hilang. Marwah KPK yang suci, marwah KPK yang adil, penegak hukum dan benar itu nggak ada. Karena mereka terlibat pungli pun tetap dijadikan KPK. Jadi isi dari KPK kita udah tahu. KPK berisi para koruptor. Jadi komisi para koruptor. Kalau KPK sudah menjadi dari komisi pemberantasan korupsi menjadi komisi para koruptor, sudah kong kali kong aja mereka di dalam, ya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup itu aja. Terima kasih dan salam cerdas hukum.